Dan teman-teman sekalian, hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PSAK 48. Perkenalkan, dari anggota kelompok 6, ada yang pertama ada saya Vianti Bun dengan NIM 2022-50315. Yang kedua ada Jessica Banga Sombu Datu dengan NIM 2022-50298. Dan yang ketiga ada Reisha Alkaroma dengan NIM 2022-50300. Yang keempat ada Ayori Tritmet Nainggolan dengan NIM 2022-50319. Dan yang kelima ada Veronica Tanwiguna dengan NIM 2022-50330. Dan yang terakhir ada Felix Hendra dengan NIM 2022-50339. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan PSAK 48 pada tahun 1998 dengan juga tahun 2009. Nah, secara garis besarnya, perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas dari PSAK 48 pada tahun 1998. Dari ruang lingkupnya, dia ada 4 pengecualian. Yang pertama, persediaan. Yang kedua, aset timbul dari kontrak konstruksi. Yang ketiga, aset pajak tangguhan. Dan yang keempat adalah aset dari imbalan kerja. Kalau berdasarkan dari definisi dari recoverable amount-nya, dia nilai tertinggi antara harga jual neto dan juga nilai pakai. Dengan PSAK 48 pada tahun 2009, kalau dari ruang lingkupnya itu ada 7 pengecualian. Yang pertama ada persediaan, yang kedua ada aset timbul dari kontrak konstruksi, yang ketiga dari aset pajak tangguhan, dan yang keempat adalah pajak dari imbalan kerja, dan yang kelima adalah aset keuangan, dan yang keenam properti investasi yang diukur dari nilai wajar, dan yang terakhir adalah aset yang dimiliki untuk dijual. Tapi kalau berdasarkan dari definisi dari recoverable amount-nya itu, nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dan juga nilai pakai. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan IAS 36 dan juga PSAK 48 pada tahun 2009. Kalau misalnya IAS 36, dalam ruang lingkupnya itu memasukkan biological asset dalam pengecualian ruang lingkup. Tetapi kalau misalnya PSAK 48, dia tidak memasukkan biological asset dalam pengecualian ruang lingkup. Jadi biological assetnya itu masih tercakup dalam PSAK 48. Selanjutnya, tujuan dari PSAK 48 itu apa sih? Yang pertama, untuk menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah yang terpulihkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa kalau misalnya jumlah yang terpulihkannya itu melebihi, maka jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Nah, ruang lingkup dalam PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset, kecuali persediaan, aset yang timbul dari kontak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari imbalan kerja, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, properti investasi yang diukur pada nilai wajar, biaya akuisisi tangguhan, dan aset tidak terwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28. Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Nah, selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah dari PSAK 48. Ada banyak sekali istilah dalam PSAK 48. Yang pertama itu ada rugi penurunan nilai. Nah, rugi penurunan nilai ini adalah jumlah yang merupakan selisih lebih nilai tercatat suatu aset atau unit penghasilan kas atas jumlah yang terpulihkan. Yang kedua, ada biaya pelepasan, yaitu secara langsung terkait dengan pelepasan aset atau unit penghasil kas, tetapi tidak termasuk biaya pendanaan dan juga beban pajak penghasilan. Yang ketiga, ada jumlah terpulihkan, di mana ini merupakan suatu aset penghasil kas jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dengan nilai pakainya.
Yang keempat ada unit penghasil kas, di mana dia kelompok terkecil aset yang diidentifikasikan yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Lalu yang kelima itu ada penyusutan atau amortisasi, di mana dia itu adalah jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Lalu yang keenam ada nilai pakai, di mana nilai sekarang dari tafsiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Pastinya dalam ketidakpastian mengenai kemampuan aset tidak terwujud dalam menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas itu harus mempertimbangkan, yang pertama, selama periode tersebut. Nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan, sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Yang kedua, kita harus memperhatikan dari perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan dan berdampak merugikan terhadap entitas telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat. Selanjutnya, identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Nah, bukti dari pelaporan internal yang menghasilkan bahwa aset itu mungkin saja mengalami penurunan nilai, mencakup adanya arus kas, sehingga memperoleh suatu aset atau kebutuhan kas selanjutnya untuk pengoperasian atau pemeliharaan aset tersebut. Yang kedua, dari arus kas neto aktual atau laba rugi operasi dari suatu aset yang lebih buruk dari yang dianggarkan. Selanjutnya, ada seperti yang diidentifikasikan. Pernyataan ini tuh mengisyaratkan bahwa pengujian penurunan nilai minimal setahun sekali. Dan untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau belum dapat digunakan. Selanjutnya, jika suku bunga pasar atau tingkat imbalan investasi pasar lebih meningkat dari periode sebelumnya, suatu entitas tidak diisyaratkan membuat estimasi normal. Selanjutnya, kalau misalnya suatu indikasi yang ada bahwa aset mungkin mengalami penurunan, dapat juga mengidentifikasikan bahwa sisa masa manfaat, metode depresiasi atau amortisasi atau nilai residu aset perlu ditelaah dan disesuaikan berdasarkan pernyataan yang berlaku untuk aset tersebut. Meskipun bila tidak terdapat perugi dalam penurunan nilai yang diakui untuk aset ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran jumlah terpulihkan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Penurunan nilai untuk aset tersebut pada periode berjalan sepanjang semua kriteria berikut dipenuhi. Yang pertama, jika aset tidak berwujud, tidak menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan secara berkelanjutan yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset-aset atau kelompok aset lain karena diujinya penurunan nilainya. Lalu selanjutnya, penghitungan terkini jumlah terpulihkan menghasilkan suatu jumlah yang melebihi jumlah tercatat aset dengan margin yang substansial. Selanjutnya, berdasarkan analisis peristiwa yang telah terjadi dan kondisi-kondisi yang telah berubah, sejak perhitungan terkini jumlah terpulihkan, kecil kemungkinan bahwa penentuan jumlah terpulihkan saat ini akan lebih kecil dari jumlah tercatatnya aset. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Terbukti terbaik dari nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan adalah harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat, yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Yang kedua, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, namun aset diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar tersebut dapat dikurangi dengan biaya penjualan, sehingga pada dasarnya harga aset dikurangi dengan biaya pelepasan aset tersebut. Harga pasar yang biasanya adalah harga penawaran saat ini. Jika harga penawaran kini tidak tersedia, harga dari transaksi terakhir dapat menjadi dasar untuk mengestimasikan nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan. Sepanjang tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam kondisi ekonomi antara tanggal transaksi tersebut dengan tanggal ketika diestimasikan tersebut dibuat.
Selanjutnya kita akan membahas elemen-elemen yang diperhitungkan dalam perhitungan nilai pakai aset. Yang pertama, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Yang kedua, ada ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Lalu selanjutnya, nilai waktu uang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Selanjutnya ada harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset, dan yang terakhir adalah faktor-faktor lain seperti contohnya likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar estimasi arus kas pada masa depan. Dalam mengukur nilai pakai, suatu entitas harus, yang pertama, dia harus mendasar pada proyeksi arus kas pada asumsi-asumsi yang memadai dan terdukungkan yang mencerminkan estimasi terbaik manajemen mengenai rentang kemungkinan-kemungkinan kondisi ekonomi yang akan terjadi selama masa manfaat aset. Bukti eksternal diberikan bobot yang lebih tinggi. Yang kedua, mendasar pada proyeksi arus kas pada anggaran atau perakiraan keuangan terkini yang disetujui manajemen, tetapi harus mengeluarkan unsur estimasi arus kas masuk atau keluar yang berkaitan dengan restrukturisasi masa depan atau perbaikan maupun peningkatan kinerja aset. Dan yang ketiga adalah mengestimasi proyeksi arus kas yang melewati periode yang tercakup dalam anggaran atau perakiraan terkini dengan mengekspolasi proyeksi yang didasarkan pada anggaran tersebut dengan menggunakan tingkat pertumbuhan tetap atau menurun untuk tahun-tahun berikutnya. Komposisi arus kas tersebut harus meliputi antara lain proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, proyeksi arus kas keluar diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset, dan dapat dikaitkan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset. Yang ketiga, arus kas neto jika ada yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaat. Arus kas masa depan tersebut juga harus diestimasikan berdasarkan kondisi aset saat ini dan tidak mencakup arus kas masuk atau keluar masa depan yang diharapkan timbul dari restrukturisasi masa depan, yang mana entitas belum berkomitmen atau perbaikan dengan peningkatan kinerja aset. Estimasi arus kas masa depan tidak termasuk yang pertama, arus kas masuk atau keluar dari pendanaan, yang kedua, penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat diskonto. Ketika tingkat diskonto yang spesifik untuk aset tertentu tidak tersedia langsung pada pasar, maka entitas menggunakan pengganti untuk mengestimasikan tingkat diskonto. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, nilai waktu uang untuk periode sampai berakhirnya masa manfaat aset. Yang kedua, ekspektasi kemungkinan variasi dalam jumlah atau waktu dari arus kas tersebut. Yang ketiga, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Dan yang keempat adalah yang lain-lainnya yang kadang tidak dapat diidentifikasikan. Faktor-faktor contohnya seperti likuiditas yang dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menentukan harga untuk arus masa depan yang diharapkan dapat diperoleh dari aset. Dalam membuat estimasi tersebut, entitas itu mungkin mempertimbangkan angka-angka berikut. Yang pertama, biaya modal rata-rata tertimbang, entitas yang ditentukan dengan menggunakan teknik misalnya capital asset pricing model, tingkat bunga pinjaman tambahan, dan yang ketiga adalah tingkat bunga pinjaman pasar lainnya. Angka-angka tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan cara pasar dalam menilai resiko tertentu yang diasosiasikan dengan menggunakan arus kas estimasian aset, dan untuk mengeluarkan resiko yang tidak relevan dengan arus kas estimasian aset atau resiko dikarenakannya arus kas estimasian telah disesuaikan. Entitas biasanya menggunakan suatu tingkat diskonto tunggal untuk mengestimasikan nilai pakai aset. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengujian penurunan nilai aset untuk penghasil kas dengan goodwill dan kepentingan non-pengendali. Sesuai dengan PSAK 22, pengakuisisi mengukur dan mengakui goodwill pada tanggal akuisisi secara
Sebagai kelebihan, yang pertama, agregasi dari imbalan dan transfer yang diukur sesuai dengan PSAK 22, jumlah dari setiap kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dan diukur sesuai dengan PSAK 22, dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Yang kedua, selisih jumlah aset yang dapat diidentifikasikan yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi yang telah diukur sesuai dengan PSAK 22. Selanjutnya, alokasi goodwill. Goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan ke setiap unit penghasil kas pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas, terlepas apakah aset atau liabilitas lain dari pengakuisisi yang diakuisisi termasuk dalam unit tersebut atau kelompok unit. Selanjutnya ada pengujian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai meliputi proses membandingkan jumlah terpulihkan suatu unit penghasil kas dengan jumlah tercatatnya. Selanjutnya ada alokasi rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan ke bagian-bagian dari unit penghasil kas berdasarkan basis berikut. Yang pertama, untuk rugi penurunan nilai yang terkait dengan goodwill dalam unit penghasil kas, jumlah tercatat relatif goodwill dari bagian-bagian sebelum penurunan nilai. Dan yang kedua, untuk rugi penurunan nilai yang terkait dengan aset teridentifikasikan dalam unit penghasil kas, jumlah tercatat relatif aset neto teridentifikasikan dari bagian tersebut sebelum penurunan nilai. Penurunan nilai ini Penurunan nilai ini dialokasikan ke aset-aset dari bagian dalam setiap unit secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam bagian tersebut. Selanjutnya ada alokasi goodwill untuk unit penghasil kas. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada setiap unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill harus yang pertama merupakan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya dimonitor untuk tujuan manajemen internal. Dan yang kedua, tidak lebih besar dari suatu segmen operasi yang ditentukan sebagai dengan PSAK 5, segmen operasi. Jika alokasi awal goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak dapat diselesaikan sebelum berakhirnya periode tahunan ketika kombinasi bisnis telah terjadi, alokasi awal tersebut harus diselesaikan sebelum akhir dari periode tahunan pertama setelah tanggal akuisisi. Selanjutnya, masih alokasi goodwill untuk unit penghasil kas. Jika goodwill telah dialokasikan pada unit penghasil kas dan entitas menghentikan suatu operasi tertentu atas unit tersebut, goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut harus, yang pertama, termasuk dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Dan yang kedua, diukur berdasarkan nilai relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi dari unit penghasil kas yang ditahan, kecuali entitas dapat menunjukkan bahwa beberapa metode lain lebih baik dalam mencerminkan goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan. Jika goodwill telah dialokasikan pada unit penghasil kas dan entitas menghentikan suatu operasi tertentu atas unit tersebut, goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut harus termasuk dalam jumlah tercatat dalam operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan dan diukur berdasarkan nilai relatif dari operasi yang dihentikan dan porsi dari unit penghasil kas yang ditahan, kecuali entitas dapat menunjukkan bahwa beberapa metode lain lebih baik dalam mencerminkan goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan. Selanjutnya, waktu pengujian penurunan nilai. Uji tahunan penurunan nilai untuk unit penghasil kas yang telah menerima alokasi goodwill dapat dilakukan setiap waktu selama suatu periode tahunan, sepanjang pengujian dilakukan pada waktu yang sama setiap tahun. Jika aset-aset yang merupakan komponen unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilai pada saat yang sama dengan unit yang mengandung goodwill,
Aset-aset tersebut harus diuji penurunan nilainya sebelum unit tersebut. Yang selanjutnya ada rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas. Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas atau kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut, kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut atau kelompok dari unit. Dan selanjutnya, ke aset lain dari unit tersebut atau kelompok dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut atau kelompok dari unit. Pengurangan dalam jumlah tercatat diperlukan sebagai rugi penurunan nilai atas aset individual dan diakui sebagai sesuai dengan paragraf 60 di PSAK. Rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, sesuai paragraf 99, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari yang pertama nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau jika ditentukan. Yang kedua nilai pakainya jika dapat ditentukan. Dan yang terakhir adalah nol. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset tersebut menjadi harus dialokasikan prorata ke aset lain dari unit atau kelompok dari unit. Selanjutnya masuk ke pembalikan suatu rugi penurunan nilai. Pembalikan suatu rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan rugi penurunan nilai menggambarkan peningkatan estimasi jasa potensial aset, baik dari penggunaan atau dari penjualan, sejak tanggal ketika entitas terakhir kali mengakui rugi penurunan nilai untuk aset tersebut. Selanjutnya, masuk ke pembalikan rugi untuk penurunan nilai untuk aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, depresiasi atau amortisasi yang disebabkan ke aset tersebut harus disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi. Dikurangi nilai sisanya, jika ada, dengan dasar yang sistematik selama sisa masa manfaatnya. Selanjutnya, masuk ke pembalikan rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk suatu unit penghasil kas dialokasikan kepada aset-aset dari unit kecuali untuk goodwill, prorata dengan jumlah tercatat dari aset-asetnya. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui. Dalam pengalokasian pembalikan rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas, jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari A. Jumlah terpulihkan atau jika ditentukan, dan selanjutnya jumlah tercatat yang telah ditentukan atau amortisasi atau depresiasi neto, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Selanjutnya masuk ke pembalikan rugi penurunan nilai untuk goodwill. Aset tidak berwujud melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill dalam periode setelah terjadinya pengakuan rugi
Penurunan nilai goodwill tersebut kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal, bukan merupakan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui untuk goodwill yang diperoleh. Selanjutnya ada contoh ilustrasi. Toko X dimiliki oleh jaringan toko retail M. X melakukan semua pembelian untuk toko retailnya melalui pusat pembelian M. Kebijakan penetapan harga, pemasaran, iklan, dan SDM, kecuali untuk menggaji kasir dan staf penjualan toko X, diputuskan oleh M. M juga memiliki 5 toko lain di kota yang sama dengan X, meskipun di lingkungan yang berbeda, dan 20 toko di kota yang lain. Semua toko dikelola dengan cara yang sama dengan X. X dan 4 toko lainnya dibeli 5 tahun lalu dan goodwill sudah diakui. Apakah unit penghasil kas untuk X? Dalam mengidentifikasi unit penghasil kas X, entitas mempertimbangkan apakah, sebagai contoh, yang pertama, pelaporan manajemen internal digunakan untuk mengukur kinerja atas dasar dari toko ke toko. Selanjutnya, bisnis dijalankan atas dasar keuntungan dari toko ke toko atau berdasarkan daerah atau kota. Semua toko M berada di lingkungan yang berbeda dan kemungkinan memiliki basis konsumen yang berbeda. Jadi, meskipun X dikelola pada tingkat korporat, X menghasilkan arus kas masuk yang independen dari toko-toko M lainnya. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa X adalah suatu unit penghasil kas. Jika unit penghasil kas X memiliki level terendah dalam grup M, yang goodwill-nya dimonitor untuk tujuan internal manajemen, M menerapkan uji penurunan nilai ke unit penghasil kas tersebut. Jika informasi tentang jumlah tercatat goodwill tidak tersedia dan dimonitor untuk tujuan internal manajemen pada tingkat unit penghasil kas X, M menerapkan uji penurunan nilai ke unit penghasil kas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.